Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Eniatus Zahra dengan NIM 043. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang peranan strategis administrasi pendidikan dalam pengelolaan lembaga. Baik, langsung saja ke materi, yaitu materi yang pertama adalah pengertian dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan aplikasi ilmu administrasi dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang tersedia baik moral maupun material dan spiritual agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kegiatan administrasi juga merupakan usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh kelompok kerjasama yang menyelenggarakan usaha kependidikan tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau seluruh proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dan tujuan administrasi pendidikan. Unsur-unsur administrasi pendidikan yaitu meliputi adanya organisasi, manajemen, komunikasi, keuangan, perbekalan, kepegawaian, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat atau humas. Dan adapun tujuan administrasi pendidikan menurut Sergiovanni dan Carver yaitu menciptakan efektivitas produksi dan efisiensi, kemudian kemampuan menyesuaikan diri dan membangun kepuasan kerja. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan dalam lembaga, yaitu ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau penyusun bagi-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian penggerakan atau actuation. Aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir ada controlling atau pengawasan, yaitu kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengainkan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Seri selanjutnya yaitu peranan strategis administrasi pendidikan dalam pengelolaan lembaga. Yang pertama ada perumusan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, penentuan bidang atau fungsi unit sebagai bagian-bagian yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada menetapkan jangka waktu yang diperlukan. Keempat, menetapkan metode atau cara mencapai tujuan. Yang kelima, menetapkan alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan. Yang keenam, merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan. Kemudian kesimpulan. Jadi, administrasi pendidikan pada dasarnya adalah usaha mengatur, mengelola, dan mengarahkan semua kegiatan pendidikan supaya tujuan pendidikan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Ini mencakup proses seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, sampai evaluasi. Unsur-unsur penting dalam administrasi pendidikan meliputi
organisasi, manajemen, keuangan, kepegawaian, dan komunikasi. Tujuan utama administrasi pendidikan adalah meningkatkan efektivitas, efisien, dan kepuasan dalam proses pendidikan. Administrasi pendidikan juga punya peran strategis dalam pengelolaan lembaga, seperti membuat perencanaan pendidikan, mengorganisasikan tugas, mengerahkan seluruh unsur yang terlibat, dan melakukan pengawasan serta mengevaluasi hasil pendidikan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.